Saat mabuk wanita itu manja bersandar di bahu pria itu. Meski sudah bertahun-tahun tak bertemu, perasaan berdebar itu tetap seperti dulu. Dulu saat sekolah wanita itu sangat menyukai pria itu. Karena pria itu pintar dan tampan. Terutama sepasang tangan panjangnya yang membuatnya tergila-gila. Setiap kali dia ingin menyentuh tangan pria itu. Tapi tak pernah berhasil. Bertahun-tahun kemudian mereka kembali bertemu. Pria itu justru mengulurkan tangannya agar dia bisa menyentuhnya. Tapi wanita itu menggeleng dan menolak. Dia mengakui bahwa saat muda dia pernah mengganggu pria itu. Namun pria itu berkata dia tak pernah merasa terganggu. Tanpa diketahui pria itu. Dulu di mata wanita itu, dunia ini hanya berpusat padanya. Namun kini, pria yang mengejar wanita itu sudah berbaris panjang, karena dia sudah menjadi dokter Tiongkok terkenal, berkat keahlian pengobatannya. Orang-orang harus menunggu berbulan-bulan untuk dapat giliran, bahkan banyak yang pura-pura jadi pasien hanya untuk bertemu dengannya, demi melihat wanita itu. Adik pria itu pun ikut mengantri lama sekali, tapi saat wanita itu memeriksanya, dia langsung tahu jati diri si adik, dan tanpa ragu mengusirnya keluar. Saat itu pria itu mengantar adiknya ke lokasi kencan buta. Tak disangka setelah adiknya turun dari mobil, dia baru sadar bunga yang dibawa untuk wanita itu tertinggal di kursi. Dengan terpaksa dia pun membawa bunga itu masuk. Kebetulan mereka bertemu lagi. Wanita itu terlihat panik saat melihat pria itu. Pria itu awalnya tak berniat makan di sana. Namun setelah melihat wanita itu, dia langsung membatalkan semua jadwal, hanya untuk duduk makan bersamanya. Meski begitu, di antara mereka masih ada kesalahpahaman. Pria itu tak mengerti, kenapa wanita itu dulu tiba-tiba menghilang. Dan wanita itu juga tak tahu, kenapa pria itu yang katanya menyukainya tidak datang saat hari perjanjian. Bertahun-tahun kehilangan. Akhirnya membuat pria itu sadar. Kerinduannya selama ini sama seperti perasaan wanita itu di masa lalu. Sayangnya semua sudah terlambat. Setelah pulang ke rumah, ibunya kembali mengatur kencan buta. Karena kondisi kesehatan nenek yang makin buruk, harapan terbesarnya adalah melihat wanita itu segera menikah. Saat datang ke perjodohan, wanita itu kaget melihat calon pasangannya adalah seniornya sendiri. Tapi adegan ini justru dilihat oleh adik pria itu. Dia langsung merasa cemburu, dan dengan lantang mengaku sedang mengejar wanita itu. Mendengar itu sang senior hanya tertawa dingin dan berkata, urusan cinta tergantung usaha masing-masing. Teman adiknya khawatir mereka bertengkar. Segera memberitahu pria itu. Mendengar wanita itu sedang kencan, pria itu langsung bergegas mencarinya. Namun sebelum pergi, keponakannya datang dan mengatakan tangannya terkilir. Pria itu pun menjadikan keponakannya sebagai alasan agar wanita itu memeriksa tangannya. Wanita itu langsung sadar. Semua ini pasti ulah adiknya. Dia pun meminta pria itu untuk menjaga adiknya baik-baik. Mendengar itu, pria itu kembali ke kantor dan memberitahu adiknya untuk tidak lagi mengganggu wanita itu. Sejak saat itu, pria itu tak bisa fokus kerja. Pandangan dan pikirannya hanya tertuju pada wanita itu. Saat melihat wanita itu posting di media sosial bahwa dia pergi ke lelang hanya untuk melihat sebuah kursi antik, pria itu langsung membelinya tanpa pikir panjang.